Satu lagi rasa penasaran saya tentang Pulau Bali belum terjawab secara tuntas. Mengapa Pulau Bali mayoritas penduduknya tetap beragama Hindu? Padahal pulau di sebelah baratnya yaitu Jawa yang mayoritas Islam dari ujung kulon sampai ujung wetan, demikian juga provinsi di sebelah timurnya yaitu Nusa Tenggara Barat juga mayoritas beragama Islam. Hindu, Islam, atau Kristen, itu hak asasi manusia. Itu jawaban politisnya, tetapi tidak ilmiah. Yang ingin saya cari itu sejarahnya gimana, kok Pulau Bali seperti kelewatan saja. Orang yang hidup belakangan hanya menerima keadaan apa adanya. Kontras sekali ketika masih di Pulau Jawa dengan saat sudah di Pulau Bali. Seperti kita ketahui, bahwa ujung paling timur Pulau Jawa adalah Ketapang bagian dari Kabupaten Banyuwangi. Lalu kenapa Pulau Bali masih tetap beragama Hindu? Di tempat ini masih banyak kita temukan masjid, jajan di warung-warung pun rasanya jadi nyaman, tidak khawatir ada campuran babi. Perasaan berbeda ketika sudah menyeberang di Pulau Bali. Untuk menjawab penasaran tersebut, saya kutipkan tafsir dalam surat Ghafir ayat 24, sebagai berikut. Nabi Musa diutus Allah kepada Fir'aun, Haman dan Korun, tanggapan mereka kepada utusan Allah itu, mereka menuduh bahwa Musa itu tukang sihir dan pembohong besar. Bahwa Allah memilih 3 orang tokoh Mesir untuk didakwahi utusannya. Mereka itu tokoh sentral yang mengendalikan penduduk Mesir dan alamnya, yaitu Raja Fir'aun sebagai pemimpin utamanya, kemudian Haman sebagai teknokrat yang menjaga marwah sang raja, serta Korun sebagai tokoh ekonomi yang memakmurkan negeri Mesir. Fokus dakwah kepada 3 tokoh tersebut, karena terdapat kaidah, yaitu manusia itu pada umumnya mengikuti agama para pemimpinnya. Dengan menyasar tokoh puncak dari piramida sosial masyarakat Mesir, diharapkan seluruh penduduk Mesir menjadi beriman kepada Musa. Walaupun faktanya mereka justru menentang Musa. Dan penentangan itu diikuti oleh sebagian besar penduduk warga Mesir. Fenomena masyarakat Bali dapat ditelaah dengan teori tadi, yaitu bahwa masyarakat itu mayoritas akan mengikuti agama dari rajanya. Sang raja Muslim akan menjadi Muslim, sebaliknya jika rajanya Hindu juga akan mengikuti Hindu. Bila diruntut sejarahnya, keadaan Bali tidak jauh berbeda dengan era Raja Fir'aun tersebut. Pada buku Nagara Katagama diceritakan, bahwa pada 1265 tahun Saka, Pulau Bali ditundukkan oleh Majapahit. Kerajaan yang berpusat di Mojokerto itu beragama Hindu, sehingga mayoritas penduduk wilayah kekuasaannya juga mengikuti ajaran Hindu. Di Bali, ada kerajaan yang menjadi satelit Majapahit, yaitu Kerajaan Gelgel. Di tengah masa pancaroba dan runtuhnya Majapahit, lalu berdirinya kerajaan Islam di Demak dan kedatangan penjajah Belanda, Raja Gelgel memainkan peran yang sangat penting dan berdiri kokohnya agama Hindu di Bali. Di sini ada sebuah buku yang pas untuk menjelaskan masalah ini, yaitu karya Robert Pringley pada tahun 2004 yang berjudul A Short History of Bali, Indonesia's Hindu Realm. Paling tidak, ada 4 penjelasan yang logis, mengapa Bali tetap menjadi Hindu sampai selamanya. Pertama, Bali tidak pernah secara nyata anti-Islam, walaupun memiliki budaya yang berbeda. Ini sebabnya Pulau Bali tidak pernah merasa harus ditundukkan oleh kerajaan Islam, terutama kerajaan Mataram di Pulau Jawa. Kedua, berkaitan dengan momentum. Sejak runtuhnya Majapahit, kemudian Pajang Jipang Demak sampai kerajaan Mataram yang paling kuat, setidaknya ada jeda selama 100 tahun. Saat kerajaan Majapahit runtuh dan Gelgel menguat, kerajaan Mataram belum terlalu kuat.
Walaupun kerajaan Mataram dapat mengusir kerajaan Gelgel dari Belambangan, kerajaan Gelgel masih terlalu kuat untuk ditaklukkan. Ketiga, ketika kerajaan Mataram mulai menguat dan kerajaan Gelgel mulai melemah, datang Belanda yang membuat Mataram harus membagi konsentrasinya. Kerajaan Mataram juga dilemahkan oleh konflik-konflik internal. Keempat, kerajaan Mataram menjadi defensif saat kekuatan Belanda menguat, dan tidak lagi memikirkan ekspansi. Kerajaan Mataram justru semakin kehilangan wilayah kekuasaannya seiring dengan menguatnya Belanda. Karena kerajaan Mataram yang melemah, tidak ada keuntungan yang didapat dari penguasa di Bali untuk memeluk agama Islam. Pecahnya kerajaan Gelgel pada tahun 1690, menjadi 9 kerajaan kecil, justru memudahkan Belanda mengontrol Bali di periode-periode akhir masa kolonial. 9 kerajaan di Bali ditaklukkan oleh Belanda hanya dalam waktu 60 tahun saja, yaitu tahun 1849 sampai tahun 1908. Memang ada 7 tokoh dai yang berdakwah di Pulau Bali, dan terkenal dengan sebutan nama Wali Pitu. Mereka adalah Wali Seseh Mangwi, Wali Bukti Bedugul, Wali Karangrupit, Wali Negara, Wali Kusamba, Wali Kembar Karangasem, dan Pangeran Sosrodiningrat. Tidak seperti Wali Songo yang mengawal berdirinya kerajaan Islam di Jawa, pasca Majapahit runtuh, tetapi Wali Pitu di Bali tidak berhasil mengislamkan raja-raja di Pulau Dewata tersebut. Mesir pernah menjadi Syiah karena dinasti Fatimiyah yang berkuasa, dan saat itu berpaham Syiah. Dan kota Baghdad pernah menjadi Mu'tazilah karena Khalifah Al-Ma'mun bermazhab Mu'tazilah. Kemudian penduduk Arab Saudi umumnya bermazhab Wahabi karena kerajaan mengikuti paham tersebut. Lalu orang Jawa umumnya Muslim karena kerajaan Mataram Islam dalam waktu yang lama dan berkuasa di Jawa. Penduduk Spanyol dalam waktu 400 tahun pernah mayoritas beragama Muslim karena rajanya seorang Muslim. Lalu berubah menjadi Kristen karena penguasa Islam dikalahkan. Begitulah, manusia itu pada umumnya mengikuti agama rajanya. Karena itu dakwah di lingkungan kekuasaannya sangat penting. Karena kebijakan raja itu dapat mempercepat Islamnya masyarakat atau sebaliknya. Bahkan ada ulama yang mengatakan, bahwa mengamalkan Islam itu yang tepat adalah lewat kekuasaan. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.